Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Juliani dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan presentasi tentang laporan difusi inovasi asesmen adaptif berbasis AI. Ringkasan eksekutif. Asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal dan jalur pembelajaran berdasarkan respons peserta didik secara real time. Inovasi ini menawarkan diagnosis kebutuhan belajar individual, rekomendasi intervensi personal, dan pelaporan kemajuan yang dapat diintegrasikan ke LMS. Laporan ini menganalisis inovasi menurut 5 karakteristik Everett Roger dan merancang strategi difusi struktur tahap knowledge, persuasion, decision, implementation, confirmation. B. Identifikasi dan analisis inovasi. 1. Definisi inovasi. Asesmen adaptif berbasis AI platform yang menyesuaikan item, tingkat kesulitan dan rekomendasi belajar berdasarkan model kemampuan peserta. MIS, IRT adaptif, Bayesian, knowledge, tracing atau model ML. Outputnya skor adaptif, profil kompetensi granular, rekomendasi intervensi. 2. Mengapa ini dianggap inovasi? 1. Menggeser dari asesmen satu ukuran untuk semua menjadi diagnosis individual. 2. Mempercepat feedback loop ke dosen dan mahasiswa sehingga intervensi lebih tepat waktu. 3. Menghasilkan data granular untuk penelitian pembelajar dan perbaikan kurikulum. 3. Analisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi Everett Roger 2003. 1. Relatif advantage, keunggulan relatif. Keunggulan feedback real time, efisiensi penilaian, personalisasi pembelajaran, penghematan waktu dosen dalam memberi remedial bisa ditunjukkan dengan studi khusus pilot yang menunjukkan peningkatan retensi konsep dan penurunan waktu remedial. 2. Compatibility, kesesuaian. Kompatibel jika mudah diintegrasikan dengan LMS, model Canvas, kebijakan akademi dan kultur dosen yang mendukung data driven teaching, hambatan dosen yang konservatif atau kurikulum yang kaku. 3. Kompleksitas. Teknologi relatif kompleks, model AI, konfirmasi bank soal adaptif. Untuk mengurangi persepsi kompleksitas, sediakan UI sederhana, tutorial langkah demi langkah, dukungan teknis dan template soal adaptif. 4. Trialability, kemampuan untuk dicoba. Sangat penting. Jalankan pilot pada 1-3 mata kuliah. Sediakan sandbox untuk dosen mencoba tanpa risiko penilaian formal. 5. Observability, kemudahan melihat hasil. Tampilkan dashboard konkomes kemajuan siswa, pengurangan kesenjangan, tingkat keberhasilan setelah intervensi. Visualisasi ini mempercepat adopsi. Kesimpulannya, analisis inovasi memiliki keunggulan yang jelas, namun perlu strategi untuk mengurangi kompleksitas dan memperlihatkan hasil melalui pilot terstruktur. C. Perancangan strategis difusi. Format laporan. Tujuan utama menyaksikan dosen dan mahasiswa untuk mencoba dan mengadopsi AI hingga menjadi praktik berkelanjutan. Langkah umum dan aktor. Tim inti. Kepada Pusat Pengembangan Pembelajaran PPMP, perwakilan dosen, kampion, tim IT, LMS, tim QA, penjaminan mutu perwakilan mahasiswa. 2. Durasi implementasi tahap awal 6 bulan, pilot 3 bulan, tambah evaluasi 1 bulan, tambah scarlet of 2 bulan. Tahap 1 pengetahuan knowledge. Kegiatan A. Workshop pengenalan 1 hari, teori tambah demo live untuk dosen dan admin. B. Kirim ringkasan produk singkat 1 halaman dan FAQ ke seluruh fakultas. C. Buat pack di internet
internet dengan paduan singkat dan link sandbox. Deliverable, rekaman webinar, broker digital dan akses sandbox. Tahap 2 persuasion. Kegiatan sesi daring pengalaman dosen, kampion atau pilot untuk menunjukkan bukti awal. B. Tampilkan data pilot, grafik before after testimoni mahasiswa. C. Berikan insentif pengembangan modul dan sertifikat pengajar inovatif. Pesan kunci untuk dosen: menghemat waktu penilaian, meningkatkan efektivitas intervensi. Pesan kunci untuk mahasiswa: flashback cepat, jalur belajar personal. Tahap 3 keputusan, decision. Kegiatan: buka pendaftaran mata kuliah untuk jadwal pilot berikutnya. Dosen mendaftarkan secara sukarela. B. Sediakan template perjanjian kualitas soal dan prosedur validasi. C. Tim QA akreditasi menilai kesiapan. Deliverable, daftar nama kuliah pilot, checklist kesiapan. Tahap 4 implementation. Kegiatan: konfigurasi akun, integrasi dengan LMS, migrasi bank soal adaptif. B. Pelatihan on the job, sesi praktik dengan asisten dosen. C. Monitoring hari Minggu, dashboard adaptasi, error log. D. Berikan support helpdesk 24-72 jam SLA. Evaluasi awal, survei kepuasan dosen atau mahasiswa setelah 4 minggu. 5. Confirmation. Kegiatan: evaluasi metrik peningkatan skor rata-rata, penurunan drop out, waktu remedial yang dikurangi, NPS pengguna. B. Keputusan scar off, fakultas sertifikat pengajar, integrasi ke kebijakan penilaian. C. Jadwal sesi review triwulanan. Taktik komunikasi dan mitigasi resistensi. 1. Gunakan kampion fakulti untuk endorsement. 2. Tawarkan dukungan pembuatan material soal tim item rating. Pastikan transformasi algoritma ringkasan bagaimana skor hitungan dan kebijakan privasi data. Sediakan opsi manual override atau dosen dapat meninjau dan menyesuaikan rekomendasi. D. Rencana evaluasi kebijakan KPI. 1. Persentase dosen yang mencoba adaptasi awal, target 20% fakultas dalam 6 bulan. 2. Persentase mahasiswa yang menerima flashback dalam 24 jam. Perubahan rata-rata skor sebelum atau sesudah intervensi, target kenaikan 10%. Pada konsep kunci: pengurangan waktu remedial per mahasiswa, target 25%. 2. Kepuasan pengguna skor survei 4-5. Referensi: Roger EM 2003, Diffusion of Innovation 5 tahun Fresh Sudviji dan Baker BG 2010, Adaptive Assessment and Learning, konsep teknik IRT dan adaptif, van der Linden, Wiji dan Glaciawi 2010, Element of Interim Response Theory. Itulah hasil dari persentase saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.